Maka pada malam ini saya ingin mengutip salah satu hadis yang ada di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini sebuah faidah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israila sawma yawmin fis sanati wa huwa yawmu Asyura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan atau memfardukan kepada Bani Israel puasa sehari dalam satu tahun. Berapa hari? Satu dalam setahun. Wa huwa yaumu Asyura, dan dia itulah hari Asyura. Hari Asyura. Wa huwa al-yawmu al-ashiru minal Muharram, dan itulah hari ke-10 pada bulan Muharram. Ini kalau kita lihat hadis di sini, berarti Allah mewajibkan puasa pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10. Pertanyaannya, wajib apa enggak? Dan ini hadisnya diwajibkan kepada Bani Israel. Beda nih sama Israel sama Bani Israel, beda ya. Jangan makin sama-sama ya. Iya, Israel sama Bani Israel beda. Jadi kalau Bani Israel itu masih ada keturunan daripada nabi-nabi sebelumnya, ya, kayak Nabi Yusuf, kayak Nabi Yakub, terus itu masih ada keturunan-keturunannya. Kalau Israel emang sebuah negara yang mayoritasnya Yahudi dan Nasrani, jadi beda ini mah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan kepada Bani Israel puasa di bulan Muharram pada tanggal 10. Dalam setahun puasanya diwajibkan berapa hari? Cuma sehari doang, Pak. Nah, ini hadis ini memang dulu belum diwajibkan puasa Ramadan, Pak. Belum. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus dan disitu diperintahkan baru itu puasa Ramadan, maka ini yang Muharram dinasah artinya dihapus hukumnya, jadi gak wajib, jadinya suruh. Makanya dengan tegas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang kita sering dengar, bahkan kita udah hafal, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kita. Berarti dulu udah ada puasa, cuman bukan puasa Ramadan. Puasanya puasa di bulan Muharram pada tanggal 10. Nah, ini kita jangan sampai kita lewatin, Bapak. Ini udah tanggal berapa maksudnya? 9. Besok ini udah tanggal 10. Emang kita tanggal 9 kan? 8 Muharram 8 minggu 10. Nah, ini kalau bisa kita puasa dari tanggal 9, tanggal 10 sama tanggal 11. Usahain coba tanggal berapa? 9, 10, 11. Karena memang ini termasuk salah satu cita-cita Nabi, keinginan Nabi. Ada sebuah hadis dikatakan, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi awal asyira. Andai kata aku ini ya masih hidup sampai tahun depan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la asumanna tasi awal asyira. Aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Dan di dalam ibarat kita lain itu, andai kata kita tidak berpuasa pada tanggal 10, usahain tanggal 11 yang puasa. Dan lebih bagusnya sempurnanya Pak, tanggal 9, tanggal 10,
tanggal 11 itu kita puasa. Nah, apakah pada tanggal 10 yang kita kenal dengan istilah Yaum Asyura itu hanya berpuasa aja kita dianjurkan? Enggak, Pak. Ya, selain anak yatim ada lagi apa enggak? Apa cuma 2 puasa anak yatim? Udah. Ada lagi. Namun sebelum itu kita melihat dulu Pak cerita-cerita terkait para nabi di bulan Muharram. Saya lanjutkan bacanya. Fa innahu al-yawma allazi taqallahu fihi ala Adam fa asbaha safiyyan. Pada bulan Muharram pula Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam menjadi suci bersih dari dosanya. Satu. Kedua, wa rafa'a fihi Idris makanan 'aliyya. Allah angkat Nabi Idris di tempat yang tinggi. 2. Nabi Idris. Yang ketiga, wa akhraja Nuhan minas safinati. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bencana banjir. Yang keempat, wa naja Ibrahim minan nar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Yang kelima, wa anzalallahu fihi at-taurata 'ala Musa. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Berapa nabi udah? 5. Yang keenam kita baca lagi, wa akhraja bihi Yusufa minas sijni. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari penjara. Yang keberapa? Ketujuh, wa qala fihi ala Yaqub wa basarahu. Allah memberikan Nabi Yaqub penglihatannya. Yang keberapa sekarang? 8, wa fihi kasyafa dhurra an Ayyub. Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Yang ke-9, wa fihi akhraja Yunus min batil hut. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Dan yang ke-10, wa fihi falaqal bahra li bani Israil. Bulan Muharram juga dibelah tuh lautan. Wa fihi ghafara li Daud dzanbahu. Di bulan Muharram juga Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Wa fihi aqallahu al-mulka li Sulaiman. Pada bulan Muharram Allah berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Wa fi hadzal yawmi ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Pada bulan Muharram juga Allah ampunkan dosanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi Pak kebawahnya. Kita telusuri, kita ambil faedah satu-satu. Kalau begitu dahsyatnya di bulan Muharram banyak kejadian para nabi, maka gak heran Pak, bulan Muharram juga ada yang nyebut bulannya para nabi, bulannya para rasul. Pertama di sini diceritakan, fa innahu al-yawma allazi taqallahu fihi ala Adam fa asbaha safiyyan. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam pada bulan Muharram, lalu Nabi Adam menjadi bersih dan suci. Kita udah sama-sama tahu Pak cerita Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, lalu ditemani oleh Hawa. Dan itu Pak Iblis ada waktu itu di surga. Kalau kita lihat seiblis-iblisnya iblis, dia pernah Pak masuk surga. Dirayu Nabi Adam alaihissalam untuk apa? Untuk melanggar perintah Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala bilang, wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu ada orang apa dilarang mendekatinya. Orang mendekatin aja nggak boleh, apalagi nyaprok, apalagi metik. Lalu yang digoda siapa? Hawa. Karena Adam memang luar biasa. Ini potretnya kita sebenarnya. Laki-laki memang audasanya kuat Pak. Cuma kalau udah bisikan-bisikan dari bini kita, dia kadang-kadang luluh juga. Benar apa enggak? Akhirnya singkat cerita, metik jatuh Pak. Buah huruf. Ketika dipetik Pak, di dunia tuh ketika pohon kita petik buahnya keluarnya getah, tapi di surga ketika dipetik keluarnya darah. Darah keluarnya Pak.
permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, bukankah Kau larang kepada Adam dan Hawa untuk mendekatiku? Lalu jangankan mendekatkan, dia waktik, ya Rabb. Baik, apa yang kamu minta? Saya minta biar yang penting merasakan apa yang saya rasakan. Sedih, keluar darah, nangis. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam, menurunkan Siti Hawa turun di muka bumi. Akhirnya dikabul permintaan pohon kurut itu, Pak. Siapa yang mati? Hawa. Maka dasar dari cerita ini, perempuanlah setiap bulan keluar haid darah. Asal masalah gitu, Pak. Saya nggak mau bayangin andai kata Nabi Adam yang mati. Tiap bulan kita Pak laki-laki pakai pampers dulu. Akhirnya turun di muka bumi, Pak. Turun di muka bumi, diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun di muka bumi ini, dipisahkan Siti Hawa dengan Adam alaihissalam selama 40 tahun, begitu lamanya. Sujud Nabi Adam, tobat. Apa yang dibaca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu diterima tobatnya Allah pada bulan Muharram. Itu juga lantaran ditobatnya Nabi Adam alaihissalam sama Allah Subhanahu wa taala disebabkan ada tawasulan yang terselip dalam istighfarnya. Apa tawasulannya? Di surga, Pak. Ternyata sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW diciptakan, itu udah tertulis di cahaya itu, Nur Muhammad, tulisannya Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam baca itu. Ketika Nabi Adam tobat saking lamanya, teringat ada tulisan berupa cahaya Muhammadur Rasulullah, dibaca dalam sekitar istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca Muhammadur Rasulullah, arsy Allah goyang dahsyat yang luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, dari mana kau tahu kalimat tersebut? Di surga ya Rabb ada tulisan Muhammadur Rasulullah, dan saya yakin tidak mungkin ada sebuah cahaya yang luar biasa ini kalau bukan orang tersebut istimewa di sisimu ya Rabb. Diampuni tobat dan salahnya Nabi Adam alaihissalam. Pelajaran apa buat kita yang kita ambil? Yang pertama, dari kisah Nabi Adam alaihissalam, ketika kita mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kata sia-sia. Jangan ada kata pesimis. Seburuk apapun kita, tidak parah kayak Firaun. Ada nggak di kampung buat seburuk-buruknya dosa lebihi dari dosa Firaun? Firaun Pak dosanya luar biasa, nggak tanggung-tanggung ngaku Tuhan dia Pak. Anak umur apa? Kita ada kayak begitu. Paling banter mau kita ngapain? Bohong, ya. Ngapain lagi? Ngambil punya orang, barang orang, ya. Masih diterima. Jangan pesimis. Orang itu aja Firaun ada kata dia mau tobat aja itu, sengkelat sih dia tobatnya. Itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, kesalahan kita gak sebesar kayak Firaun. Maka potensi besar diterima tobat kita besar. Kedua, kalau kita munajat kepada Allah, kalau kita doa kepada Allah, kalau kita punya keinginan apa yang terkait tentang urusan dunia, jangan lupa Pak, sholawat. Dengan sebab tawasulan nama kanjeng Nabi aja, taubatnya Nabi Adam bisa langsung diterima oleh Allah. Bagaimana kita sholawat setiap hari diiringi dengan hajat yang kita inginkan, maka besar potensi kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wa rafa'a Idris alaihissalam makanan 'aliyya. Allah angkat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi, Pak. Itu terjadi pada bulan apa? Bulan Muharram. Dia salah satu nabi yang masih ada sampai sekarang, Pak, belum meninggal ini, Nabi Idris. Jadi ada 4 nabi,
Nabi Idris, Khidir, Isa, satu lagi saya lupa nih, antara Nabi Ilyas atau Nabi apa itu masih hidup 4 nabi Pak, 2 di atas, 2 di bawah. Nah singkat cerita Nabi Idris alaihissalam itu pernah memohon munajat kepada Allah, pengen ngerasain bagaimana rasanya mati, bagaimana rasanya sakaratul maut. Diizinin Pak Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya luar biasa. Menurut cerita itu bahwa ibarat orang itu di dalam perutnya ada kawat, terus kawatnya melilit ke dalam perutnya, ditarik pelan-pelan. Begitu Pak rasa sakitnya orang sakaratul maut atau orang yang ingin mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya dan sakitnya, akhirnya Nabi Idris alaihissalam memohon lagi kepada Allah agar senantiasa ditunda wafatnya. Akhirnya dibalikin lagi, gak jadi meninggal sampai wayang ini Pak. Salah satu ceritanya kenapa Nabi Idris bro meninggal sampai saat ini. Dan kita kalau lagi banyak masalah jangan pada pengen mau mati aja Pak. Ini kadang-kadang kita banyak masalah, banyak beban, rumahnya udah pengen mati aja. Ya lu makin diminta dah mati kan. Ntar juga OTW sendiri ya Pak. Iya Pak. Ada larangannya loh. Kita kalau berdoa gak boleh Pak minta mati benar. Ya Allah matiin saya, ya Allah jangan, gak boleh, larangannya. Kalaupun memang beban yang kita rasakan, sakit yang kita derita, ini roma-romanya susah sembuhnya, doanya ada doanya. Mau ini? Ya kan kalau dipakai pada sholat, buat sendiri aja ini jangan pakai dibaca rame-rame. Kurang lebih apa yang begini terjemahnya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkan aku jika hidup bagiku ini baik, dan wafatkan aku jika wafat bagiku ini baik. Tuh kalau mau doa udah mantap itu doa. Jangan ujung-ujung langsung doa ya Allah matiin saya, Allah udah gak usah pakai doa begitu, ntar juga datang wayanya mah. Ini salah satunya bahwa Nabi Idris alaihissalam terjadinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Lalu yang ketiga, wa akhraja Nuhan minas safinah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Nuh, menyelamatkan Nabi Nuh daripada banjir yang melalui perahu ya, yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Coba kita lihat tuh Nabi Nuh alaihissalam ceritanya itu dahsyat yang luar biasa Pak. Banjirnya bukan model kayak kita bukan banjir mau sehari 2 hari. Ya, ini mau tiap hari Pak. Dan hitungan banjirnya per detik bukannya per menit. Airnya itu keluar bukan dari atas saja, dari bawah juga keluar. Sumber mata hebat, pecah semua keluar Pak. Semuanya. Dan itu Pak, Nabi Nuh alaihissalam ketika diperintah untuk bikin perahu bahtera, itu lagi penter-penternya Pak. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam juga percaya bahwa ada banjir. Apa kata mereka yang tidak beriman? Ya orang penter begini pakai kuat bahtera, pakai kuat dibuat bahtera atau perahu, mau layar kemana? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, udah dilanjutkan. Tuh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan konon ceritanya ketika Nabi Nuh alaihissalam bikin yang namanya itu perahu, Pak, bingung bikinnya pakai apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tuh, pakai kayu. Kayunya dari mana? Nanam dulu Pak. Proses. Ini kalau kita ambil potret kepada kehidupan kita, nggak ada Pak yang namanya hidup itu simsalabim enak begitu aja. Proses. Pahitnya dulu. Dilihat prosesnya, akan manis hasilnya. Nah ini Nabi Nuh alaihissalam prosesnya luar biasa, disuruh nanam dan lain sebagainya. Akhirnya Pak tumbuh, ada istilah yang namanya kayu jati ya di kita. Itu asal muasalah dari urun Nabi Nuh alaihissalam. Bikin tuh bahtera dibantukan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika udah jadi, Nuh naik ke perahu, ajak umatmu yang beriman kepadamu, yang percaya dan yakin kepadamu, diajak ke Nabi Nuh, naik ke bahtera itu. Termasuk binatang Pak. Makanya binatang yang hidup sampai wayang ini itu binatang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Nyeplos satu Pak, anaknya nggak mau. Orang kata bapaknya, ya kamu anak, mari naik bersama kita.
Apa juga anaknya? Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma. Kagak mau Pak. Dia ke gunung. Udah saya naik ke gunung aja tuh. Potretnya kita apa di sini? Bapaknya benar, anaknya ngerengkal. Ada apa enggak? Ada orang di zaman Nabi aja ada potretnya, ada gambarnya. Nah kita melihat sejarah ini, lihat apa yang terjadi. Ketika anaknya si Kanan naik ke gunung Pak, itu kelop juga gunungnya dan akhirnya wafat juga Kanan. Biarkan ya biar menjadi pelajaran di masa datang umat-umat dan umat sekarang. Itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kanan tidak patuh dengan perintah ayahnya, akhirnya mati juga, meninggal juga. Terselamatkanlah Nabi Nuh udah berserta kaum-kaumnya. Jadi ada potret di zaman dulu seperti itu udah ada. Nah, siapa lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram? Itu Nabi Nuh diselamatkan pada bulan Muharram. Nah, lalu wa naja Ibrahim minan nar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Maka Nabi Ibrahim luar biasa ini Pak. Kalau kata saya ini bohongnya bohong benar Pak, Nabi Ibrahim. Kalau kita kan benar-benar bohong. Iya Pak, kalau Nabi Ibrahim bohongnya benar. Kalau kita benar-benar bohong. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika diikat ya oleh Azar dan pasukannya, itu dijejer Pak. Nabi Ibrahim, patung sedang, patung kecil, patung sedang, patung gede. Nah ketika pasukan Azhar dan sebagainya itu keluar semua, itu Nabi Ibrahim ngancurin Pak, patung kecil sama patung sedang dihancurin. Akhirnya Azhar dengan pasukannya datang kembali. Ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang menghancurkan patung ini? Nabi Ibrahim jawab begini, nih, ini tuh isyarat bahwa tangannya Nabi Ibrahim. Cuma orang-orang Azhar dan pasukannya menyangka patung besar. Bohong apa kata Nabi Ibrahim? Maka itu kan jujur dia. Apa bilangnya? Nih, tangannya yang hancurin. Nih, yang hancurin. Apa jawaban pasukan yang lain? Enggak mungkin patung besar ini mau menghancurkan. Dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa ngomong. Enak aja Nabi Ibrahim jawabannya. Udah tahu kagak bisa ngomong, udah tahu kagak bisa bergerak, ngapa mati disembah? Kan makin jadi murkanya. Udah patung buatan dia dihancurin, jawabannya begitu juga. Akhirnya apa yang terjadi? Makin marah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam guci yang berkobar api luar biasa. Karena api makhluk Allah. Ibrahim Nabi Allah dan makhluk Allah. Yang mintakan Allah, Nabi Ibrahim berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di dalam Al-Qur'an itu. Qul ya nar, katakanlah wahai api. Itu Nabi Ibrahim, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bukan panas Pak, sejuk, adem, selamat Nabi Ibrahim, kagak kebakar acang-acang. Nah ini kita perlu dengar cerita ini langsung dipraktekin, gas, langsung dipasang, langsung udah disebut api berkobar, langsung kurja, naruh dan wassalaman alaiya, bukan ala Ibrahim lagi. Habis Pak, halus-halusnya. Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim itu nabi, ada mukjizatnya. Jadi kalau andai kata di zaman 2025 nih andai kata Nabi tunjukkan mukjizatnya, apa juga? Di zaman Nabi itu semuanya ketika beliau mengaku Nabi dan diminta apa mukjizatnya, apa yang ada di luar logika itu ditunjukkan Pak. Orang Kanjeng Nabi SAW pernah kok ditanya kalau benar-benar adalah engkau utusan Allah, apa buktinya? Apa yang dibuktikan oleh Nabi SAW? Bulan dibelah Pak, sama Nabi kebelah dua. Itu juga masih nggak percaya, masih nggak beriman. Apalagi modelan zaman sekarang ngaku Nabi udah Pak, haram hukumnya kita beriman. Emang Nabi SAW khataman nabiyyin, udah penutup para nabi dan para rasul.
Jadi kalau ada yang ngaku Nabi di 2025 entah ke tahun depan juga masih ada yang ngaku Nabi, jangan dipercaya. Udah terjadi kemarin ya, banyak tahun berapa itu, banyak beredar nabi-nabi palsu. Sekalinya diwawancara minuman kopi sweat, masa Nabi kekurangan? Iya udah itu banyak banget, nggak tahu-tahu ada yang ngaku Jibril lagi. Iya, untung agak diaku Israel, agak apa namanya itu. Nah ini salah satu bukti Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mengutus para rasul adanya mukjizat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat lagi nih, Ibrahim anak baba yang kata benar ya. Ada nggak potret di kita? Anaknya benar, babanya orang. Udah ada potretnya di zaman para nabi. Tadi bapaknya benar, anaknya kagak. Itu benar. Makanya kalau bapak lihat di Al-Quran, anak itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang begini di satu sisi ayatnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta, cobaan buat kita. Apa udah begitu? Di kita ada. Ada lagi anak modelnya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Musuh anak kita, bini kita, ada potretnya di kita. Ada lagi di dalam Al-Quran Allah gambarkan apa? Rabbi habli minas sholihin. Ada anak yang soleh banget, ada gambarannya di Al-Quran. Itu ada gambarannya di Al-Quran semuanya. Berarti kalau begitu tinggal kita bagaimana membentuk anak kita. Pengennya kita kan walaupun kita tentu benar, anak kita jadi benar. Nggak ada pak satu bapak yang pengen anak kita tuh benar. Nggak ada yang bilang biarin biar mesin babanya begini. Kagak ada. Bagaimana supaya udah terlanjur terjadi, kita udah berikan nasihat, udah kita arahkan dan lain sebagainya. Sudah pak, tugas kita memberikan, mau ngasih tahu, mengajarkan. Ketika anak ini masih aja tidak taat kepada kita selaku orang tuanya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang akan menegurnya langsung dengan hidayah-hidayah yang Allah berikan kepadanya. Dan lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika jalur atasnya tidak sama dengan Nabi Ibrahim, tidak beriman, artinya lihat jalur bawahnya Nabi Ibrahim ketika minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa permintaan doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Dijawab Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli, ya Allah anugerahkanlah kepadaku minas sholihin, keturunan soleh semua pak. Kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam punya jalur anak, jadi Nabi pertama Ismail, Nabi bukan. Yang kedua Ishak, Nabi bukan. Itu dari jalur Ishak itu membawa pak Nabi semua loh. Runtutannya dari Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, dari bapaknya lagi, itu keturunan Nabi semuanya. Itu berkat siapa? Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka melalui gambaran ini, sejarah ini, ada ikhtiar buat kita selaku orang tua, doain anak kita. Salah satunya nih pakai ucapan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Sebenarnya anaknya Nabi Ibrahim banyak pak, bukannya cuma 2 aja. Istrinya Nabi Ibrahim juga ada berapa orang? Ada 4. Yang kita kenal ada berapa? Ada 2. Yang saya sebutin pak, 4-4-nya nih ya. Yang pertama Hajar, terus Sarah. Yang ketiga namanya Qanturo. Yang keempat namanya Hajur. Karena jalur Qanturo dengan Hajur keturunannya enggak ada yang jadi nabi ini. Anaknya banyak pak, dengan saya enggak hafal ini anaknya. Yang keturunannya Hajar sama Sarah yang jadi nabi, Ismail dengan Ishak. Makanya lah viral dan terkenalnya itu saja. Padahal hakikatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bininya ada 4. Dan itu saya dulu pernah ketika sekolah, salah satu guru saya bilang begini,
Yang namanya pohon ya, kan berbuahnya banyak. Kira-kira itu matang semua, apakah jadi buahnya? Kita tuh berharap semuanya manis, semuanya matang di pohon. Benar nggak Pak? Iya. Iya, namanya kita tidak tahu ya. Ada yang namanya istilah buah di bawah codot, ada, iya. Disekat orang, ada. Di bawah orang, ada. Ya. Nah itu diibaratkan, artinya sebanyak-banyaknya anak itu, ya ada Pak kreativitas masing-masing dan ada coraknya masing-masing. Tapi kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa semua keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan itu Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Berarti ini dasar banget Pak, bulan Muharram ini. Banyak-banyakin kita doa, banyak-banyakin kita munajat. Ini kita kadang-kadang suka berkuar-kuar di bulan Rajab doang. Puasa Rajab. Ngapa nggak berkuar-kuar sih puasa di bulan Muharram? Padahal kalau kita lihat ini kan rentetannya bulan Muharram, bulan haram semua ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sama Rajab. Kadang-kadang kita yang berkoar Rajab doang ya kan ya? Puasa Rajab. Nah emang puasa Muharram nggak ada, ayo kita puasa. Makanya ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan fardu wajib puasa Bani Israil, itu hadisnya selanjutnya Rasulullah bilang fasumu, puasa itu di bulan Muharram pada tanggal 10. Nah kita disunahkan untuk menyelisihi atau membedakan antara Bani Israil dengan kita. Rasulullah bilang la asumanat tasi'a wal ashir, ditambahin sebelum tanggal 10, tanggal 9 puasa tuh dari tanggal 9, tanggal 10, tambahin atau lagi tanggal 11. Dan itu kalau aneh kita puasa itu pahalanya luar biasa Pak. Kita dapat ditambah ini bulan-bulan haram, perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perbanyak amalan-amalan baik Pak. Ya salah satunya ada sholat tadi, puasa, kedua sholat dah. Sholat Pak, jangan melulu semuanya di musola, jangan melulu semuanya di masjid. Bukan artinya saya melarang ini. Kalau sholat fardu berjamaah, datang ke musola, datang ke masjid. Entar ketika giliran sholat sunnah bagiin Pak, di rumah kita sholat sunnah. Mengapa begitu? Biar kecipratan berkah rumah kita Pak. Rasulullah pernah bilang begini dalam hadisnya, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Ij'alu, jadikanlah fi buyutikum, di rumah kita nih, min salatikum, sebagian salat kalian, minnya ditaba'i dalam ilmu nahwu. Jangan semuanya salat sunnah kita adakan di masjid atau di musola. Yang wajib oke, yang fardu oke, memang ada sunnahnya tuh. Datang ke musola, datang ke masjid, sholat berjamaah, fardu. Entar sunnahnya tinggalin Pak, jangan dibabat semuanya. Sholat atau di rumah kita, sholat apa? Sholat sunnah, dia lagi di masalah. Ya, Pak dia kita sholat di sana, atau kita dirikan sholat tahajud, atau kita dirikan sholat rumah, sholat. Biar apa di rumah? Biar rumah itu berkah. Kalau kita dalam rumah tangga Pak, sama bini berantem dulu, bisa jadi dalam rumah itu ada setan. Nama setannya Dasin. Benar ini ada bang Dasin orang di sini. Emang namanya Dasin ini? Itu setan Dasin tugasnya Pak, bikin rumah tangga orang jadi berantakan. Penyebabnya adalah jarang dijadikan ibadah dalam rumah itu. Salah satunya sholat. Apalagi kalau mau dibacain wirid, dibacain ratib, dibacain yasin, dibacain tahlil, berkah. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti allazi
tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan kabur lari dari rumah yang dimana rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Bukan kita baca surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Baca itu dari alif lam mim terus sampai fansurna al-qaumil kafirin. Itu insya Allah berkah itu rumah. Jadi kalau andai kata rumah jarang dijadikan ibadah, jarang dibacain ayat-ayat thayyibah, oh udah dah, itu punya potensi nggak nyaman dan nggak tenang aja bawaannya. Kenapa? Tadi salah satunya tidak menjalankan apa yang Rasulullah SAW perintah kepada kita. Ini kita nyebrang dikit nih Pak. Seringkali kita kan kadang-kadang kalau dalam rumah tangga, dalam pernikahan, doanya apa dah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Coba Pak kita telusuri ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dilanjutkan ayatnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini kalau di dalam kajian fikih hukum memahami bahasa, itu ada dua kalimat yang maknanya sama, fungsinya beda. Pertama, Allah menggunakan kalimat wa min ayatihi an khalaqa. Terus yang kedua Allah bilang wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala. Ini artinya kalau Bapak lihat pulang dari sini, maknanya sama-sama menjadikan, menciptakan. Yang jadi pertanyaannya, kalau maknanya sama, kenapa nggak disamain aja udah? Kenapa harus dibedain? Pertama kalau kedua ja'ala. Dan ternyata di balik itu semua ada rahasianya. Apa rahasianya? Pertama, khalaqa, Allah bunyikan kalimatnya. Terus tujuannya litaskunu, orang nikah akan sakinah langsung Allah yang memberikan, tentram, tenang, langsung Allah yang memberikan, tidak ada campur tangan makhluk Allah di situ. Makanya Allah menggunakan kalimat khalaqa. Tapi kalau Allah bilang wa ja'ala bainakum mawaddah, Allah jadikan mawaddah rahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Tidak akan Allah berikan langsung kecuali harus ada ikhtiar dan perantara makhluk Allah. Siapa perantara makhluk Allah? Suami istri itu yang menciptakan harus mawaddah warahmah. Maka ketika sakinah langsung Allah turunkan, tapi mawaddah warahmah nanti dulu. Kalau ada ikhtiar usaha di suami istri itu, baru mawaddahnya dan warahmahnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara membentuk mawaddah warahmahnya? Salah satunya ketika sudah berumah tangga, lalu kita tinggal bersama, itu tadi itu rumah jangan pakai didiemin aja. Makanya senang Pak, bahagia rumah kalau dipakai buat pengajian bocah, buat pengajian kita atau buat pengajian remaja yang pindah-pindah. Gembira, jangan pakai mikir ya ini mah ngurusin habis beras, habis makanan, habis cemilan, pokoknya delik amat. Padahal hikmah di balik itu semuanya Pak. Rumah, tempat yang dijadikan majelis taklim, malaikat rahmat Allah turun dan disitu membuat berkah rumah beserta isi-isinya. Maka boleh jadi orang yang tinggalnya di samping tempat yang dijadikan ngaji bisa kecipretan berkahnya, plus orang-orang sekitarnya pun jadi benar Pak gara-gara tempat itu. Maka senang menjadikan seperti itu. Kalau kita kan modelnya berbalik ya. Ya ini malah orangnya banyak banget, buat berapa dus, ya digorengan beli lagi. Padahal kalau kita lihat ditelusuri itu, ya Allah ya Rahman, luar biasa pengajian itu Pak, nggak ada istilahnya sia-sia. Kita duduk begini aja Pak, dengerin ngaji walaupun kagak paham ini ya. Saya mau khususnya paham semua ini. Ada kagak yang paham Pak, masih dapat berkahnya. Bagaimana yang paham lebih daripada itu? Karena kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, ini susah untuk kita kumpul dalam majlis ilmu ini. Lihat kita kembali kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu diselamatkan pada bulan Muharram. Wa anzalallahu fihi at-taurata ala Musa. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa
Beberapa kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad itu juga sama Pak ngejelasinnya, tauhidnya Allah, terkait tentang yaumul ba'ats, yaumul kiamah. Itu semuanya hampir sama dengan Al-Quran, cuma Al-Quran menjelaskannya, melengkapi dan lebih sempurna dibandingkan kitab-kitab yang lain. Tapi kitab-kitab yang ada pada zaman sekarang itu udah banyak banget campur tangan makhluk-makhluk Allah. Tapi Quran apa enggak ada campur tangan. Siapa yang berani akan Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya, Allah yang turunkan itu al-dzikra, Al-Quran, wa inna, dan Allah nanti yang akan lahafizun, menjaga itu Al-Quran. Kita udah bersama yang khawatir. Terakhir tahun berapa tuh kedengaran Quran diacak-acak, ditambahkan surah At-Tauhid, ditambahkan surah gini-gini, gak lama binasa orangnya, hancur orangnya. Paling kita lihat di YouTube viral Quran diinjak, dibakar, gak lama hancur orangnya. Tugas kita apa? Nama baca, amalin, udah. Masalah jaga, entar Allah yang jagain itu kitab suci Al-Quran hatta yaumil qiyamah. Nah, kita umat Islam tinggal disuruh baca, udah ada harokatnya itu. Udah itu satu lagi dibukukan. Jangankan Nabi SAW, Quran Pak bercerakan semuanya, kagak dalam satu, nggak dalam satu. Di sono, di batu, berupa korma dan lain sebagainya, terpisah semuanya, dan nggak ada yang namanya harokatnya. Bacaannya gundul semua. Tapi semangat orang untuk menyusuri, membaca, bahkan menghafal luar biasa. Nah, kita yang udah ada Quran, agak dibaca-baca. Kepada dulu itu Al-Quran. Baca, amalin. Aib orang Muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Baik, kita kalau punya anak, punya keturunan, dia punya anak, punya istri dan lain sebagainya, dia suruh baca Quran. Kalau nggak bisa, belajar. Kenapa? Investasi kita Pak, ntar suatu saat ketika kita meninggal dunia, coba andai kata kita punya keluarga, kita nggak perintah, kita nggak suruh untuk dia ngaji, belajar Al-Quran, terus kita meninggal, siapa yang bacain kita Fatihah? Orang lain. Nggak mungkin seingat anak sendiri Pak, nggak mungkin seingat istri sendiri. Orang lain kadang ingat, kadang enggak, banyak enggak daripada ingatnya. Tapi kalau keluarga sendiri kan selalu ingat, minimal diziarahin tiap minggu, bahkan tiap tahun. Kalau bisa kan tiap minggu, yang tiap tahun doang, Idul Fitri, Idul Adha. Orang-orang sih mau baju baru, lupa kuburan. Itu minimal. Itu dari mana? Dari kita, asal muasalnya kita bimbing, kita ajarin. Saya nggak bisa ngajarin Al-Quran, Iqra ajarin. Orang kagak mungkin serta-merta langsung bisa baca Quran kalau kagak di dasarnya punya. Kalau dia udah dasar punya, kita ajarin abad tasah. Itu kalau dia bisa baca Quran, kalau dia baca sholat, dia baca Al-Fatihah dalam sholat, kecipratan kita Pak. Walaupun kita perlu ngajarin dia, perlu ngajarin Quran, karena dasarnya dia bisa Quran sebab dia punya dasar baca Iqra. Nah, makanya di sini peran kita selaku orang tua tidak gampang, sulit. Makanya proses Rabbi habli minas sholihin itu kalau kita hanya sekedar teori tanpa praktek susah. Dan bulan Muharram ini siapa lagi Nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa akhraja fihi Yusuf minas sijn. Allah selamatkan Nabi Yusuf dari penjara, bebaskan. Kita kadang-kadang nih ada tradisi yang terjadi di kita, 4 bulan dan 7 bulanan dibaca surah Yusuf. Bukan lantaran ganteng Pak. Iya, Nabi Yusuf kan ganteng emang. Kisahnya emang ada Pak itu. Ketika selir raja itu datang Nabi Yusuf alaihissalam lagi jahit, ada kisahnya itu lagi, itu foto ketusuk Pak, kalau berasa lihat mukanya Nabi Yusuf saking gantengnya. Pas banget sadar baru pada sakit. Kenapa dibacakan surah Yusuf? Bukan lantaran ganteng, biar ganteng, bukan. Kalau masalah ganteng tergantung bapak mamanya. Iya. Nah, iya benar Pak ya. Kayaknya kalau bapak mamanya begini, anaknya begitu. Iya. Nah, kalau bapak mamanya begini, anaknya begini, investasi siapa ini bocah? Mukanya beda. Ya. Tapi memang ada juga ya, bapaknya begini, banyak kalau anaknya cakep. Ada Pak memang. Cuma tanya dah.
apa yang dibaca dan apa yang diperbuat. Bisa jadi tasari. Tasari itu artinya kayak model ngikut yang dia lihat, yang dia pengenin, yang dia idam-idamin, itu biasanya nyerupa itu kepada anak. Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad ganteng apa kan? Ganteng, bahkan lebih ganteng. Karena Rasulullah SAW ahsana khalqan wa khuluqan, udah paling ganteng, paling baik akhlaknya. Kenapa nggak dibacakan surah Muhammad malah surah Yusuf? Kalau kalau pengen timbang-timbangan masalah ganteng. Kok berarti ada rahasia di balik itu? Apa rahasianya? Tujuannya orang 7 bulanan bacain surah Yusuf agar keturunannya kayak keturunan Nabi Yusuf, begitu intinya. Karena keturunan bapak-bapaknya angkong-angkongnya Nabi semua, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, keturunannya Nabi semua. Maka dibacakan itu surah Yusuf agar anaknya keturunannya sebagai keturunan Nabi. Bukan masalah ganteng. Mama ada yang bertanya, biar ganteng, biar ganteng, bapaknya gitu kan, kamu bawa apa? Enggak, bukan masalah begitu. Ya. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Terus apa lagi? Wa akhraja Yunus min batnil hut. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan apa namanya? Ya, begitu daya. Ya, enggak tahu ikan hiu, ikan paus sebenarnya mah. Paling kalau dia pokoknya itu disuruh Allah Subhanahu wa taala telan, bukan dikunyah. Disuruh telan, yang nyuruh Allah. Ikan telan Nabi Yunus, bukan dikunyah. Kalau urusan dikunyah, beda di urusannya. Karena ditelan, kagak ngapa-ngapa. Ditelan tuh Nabi Yunus alaihissalam 3 malam. Nabi Yunus merasakan dahsyat yang luar biasa. Malam pertama memang pada malam hari, malam kedua di dalam perut ikan besar, dan malam ketiga di bawah dasar laut. Pantangnya luar biasa itu malam. Disuruh telan. Air apa? Enggak ngapa-ngapa orang disuruh telan. Coba kita doakan, gue sama ibunya masih berbentuk dalam perut kita. Ya, ketika ditelan dan Nabi Allah Yunus alaihissalam apa? Doa dan istighfar. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nah, keluar itu Pak. Jangan lupain lagi. Ada kegoresan dikit, kagak. Luka, enggak ada. Orang disuruh telan, bukan disuruh punya. Nah, orang kita pakai amalan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, nyebur ke laut. Ikan hiu mereka haus. Itu bukan dalam punya obat. Beda urusannya lagi. Ini salah satunya Pak. Terjadinya ini pada bulan Muharram. Nabi Sulaiman wa aqal mulka li Sulaiman, Allah berikan Nabi Sulaiman kerajaan pada bulan apa? Pada bulan Muharram. Banyak kan ya kisah-kisah Nabi yang terjadi di bulan Muharram. Sulaiman ini, Nabi Sulaiman salah satu nabi cerdas dan cerdik. Salah satu mukjizat beliau bisa berbicara dengan binatang. Tuh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dulu sempat ada di zaman Nabi Sulaiman 2 emak, 2 ibu, mirip Pak mukanya, ngaku-ngaku emaknya. Jadi ada anak tuh Pak lahir, jadi rebutan 2 emak yang mirip. Sok kampung geger itu Pak, karena yang satu sihir. Nggak ada yang bisa bedain. Ibarat mata sekilas emaknya yang bener-bener ini. Pada berbuta, ini anak saya, ini anak saya. Terjadi kerusuh, terjadi rusuh dan terjadi percekcokan. Akhirnya datang Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, salah satu keistimewaan adalah kecerdasannya. Nabi Sulaiman kagak susah-susah Pak. Bahasa kitanya mari itu bocah, mana emaknya? 2 sini lihat. Emaknya kumpulin 2. Anaknya sini. Tolong ambilin saya golok, bahasa kita mau golok di sini dah. Ditanya, mau ngapain ya Nabi Allah? Sebelah 2, dia kagak repot. Gitu.
Pas mau dibelah dua apa tuh bocah? Teriak yang satu. Jangan ya Nabi Allah. Kalau engkau ini belah dua, ini anak agak hidup mati. Saya rela dah, biarin saya ngalah, biarin itu anak temannya dia tuh dia tuh yang ngalah. Kata yang satu lagi, udah itu hadir, belah aja dua, begitu aja. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Dah, sekarang udah ketahuan nama aslinya mana? Tuh, nama aslinya. Wah, yang satu, kenapa bisa begitu? Nggak ada sejarahnya emak rela anak dibelah dua. Saking cerdas Nabi Sulaiman, dikasih tuh omongannya yang apa tadi? Kagak rela lihat anak ini dibelah dua, itu emak asli. Tuh, kecerdasan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Saya terjadi dari pertempuran. Makanya ada doanya. Saya salah satunya di ijazah nama saya punya guru, doa Nabi Sulaiman. Itu di depannya wa kullan ataina ilma, wa kullan ataina, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala biar diberikan kayak Nabi Sulaiman, kayak Nabi Sulaiman, fahman wa hikmatan, pemahaman dan hikmah-hikmah yang diberikan kepada kita. Ada doanya itu, salah satunya doa yang diberikan salah satu guru saya, dan itu disandarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir, salah satu kisah yang terjadi di bulan Muharram ini adalah wa fi hadzal yaumi ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Jadi pada bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah ini dari beberapa nabi, kita manfaatkan. Jadi ada hari, ada minggu, ya, ada tahun, dan ada beberapa waktu yang bernilai berharga. Kalau di hari, jangan tinggalkan sepertiga malam. Kalau di minggu, jangan tinggalkan di malam Jumat. Kalau setahun, jangan tinggalkan Ramadan, Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha malamnya. Dan bahkan ada malam nisfu Sya'ban dan Rajab. Itu ada beberapa keistimewaan. Salah satunya kita udah masukin ini di bulan Muharram. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Muharram ini, di tahun baru ini, kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur kita, banyak rezeki kita, segala hajat kita, segala keinginan kita semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keturunan-keturunan kita semua dijadikan keturunan yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.